sudah berdoa dan bersyukur. Kita bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu
dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar firman atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus pada pagi hari ini, kami mengucap syukur berkesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Engkau menolong kami, memberikan hikmat, akal budi, kemampuan kepada kami untuk mengerti betapa dalam tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau juga menjamah dan mengurapi juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kebenaran yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, menuntun seluruh hidup kami ke dalam segala kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, ya amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-14, kita akan membaca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikut ini adalah lanjutan pelayanan Yesus. Bagaimana ia menyatakan mujizat, yaitu 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat saudara-saudara, dengan beberapa tahun yang lalu, ketika kita ingin mengirim surat kemanapun saudara-saudara, maka kita harus menempelkan perangko di bagian amplop. Tujuannya adalah supaya surat kita itu bisa sampai di tempat tujuan, dan itu juga menandakan bahwa kita sudah memakai jasa dari kantor pos. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga saudara-saudara dengan keselamatan. Jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah atau ingin masuk surga, ya, maka saudara-saudara, tiket yang harus kita miliki adalah yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, lalu kemudian menerima Dia sebagai Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan, lalu kemudian melakukan dan membagikan firman Tuhan. Bahkan juga kita harus setia sampai kesudahannya. Artinya kita harus setia sampai akhir hidup kita. Dan itulah tiket yang harus kita miliki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat yang barusan kita baca, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ditolong Tuhan, ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ditolong Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, jika kita ingin ditolong Tuhan, maka bagian yang pertama yang harus ada dalam hidup kita, hiduplah
di dalam doa. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 yang barusan kita baca. Dan pertanyaan bagi kita, kenapa bagi Yesus doa merupakan hal yang sangat penting? Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Allah menjelaskan ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang ada padamu?" Lalu kemudian mereka menjawab, "Ada 5 roti dan 2 ikan." Setelah dikumpulkan oleh murid-muridnya dan orang banyak itu disuruh duduk di padang itu, saudara-saudara, atau di rumput itu. Nah, ayat yang ke-19, ia menengadahkan ketika roti dan 2 ikan itu 2 ikan dan 5 roti itu diambil dan kemudian Yesus menengadah ke langit dan kemudian dia berdoa kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi, saudara? 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan 5.000 orang. Dan sisanya 12 batu. Dasar, saudara. Luar biasa. Jika saudara melihat ayat 22 kembali dan sampai dengan ayat yang ke-23, menjelaskan setelah Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang dan menyuruh orang banyak pula. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudaraku, ini juga menunjukkan bahwa doa merupakan hal yang sangat penting bagi Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, jika bagi Yesus doa begitu penting, apalagi dengan kita. Amin, saudara-saudara. Doa bagi Yesus itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi dengan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya, saudara-saudara, jika saudara dalam kekurangan, jika saudara menginginkan sesuatu, maka berdoalah dan serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Maka ia pasti akan melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk hadir dalam doa bersama, doa puasa ketika pada Jumat malam. Ingat saudara, doa mengandung janji. Doa memiliki kuasa yang dahsyat. Jika bagi Yesus doa itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi kita sebagai orang percaya. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, supaya hidup kita ditolong oleh Tuhan dalam situasi apapun, maka yang kedua, saudara-saudara, kita harus percaya kepada firman Allah. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan kemudian di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-6. Firman Allah berkata begini, saudara-saudara, ayat yang ke-9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu kemudian ayat yang ke-6 di pasal yang sama, yaitu pasal 9, saudara-saudara. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel.
Dengan kata lain, saudara-saudara, Alkitab kembali mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, jangan pernah terpengaruh dengan berbagai masalah yang yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sekalipun itu buruk atau tidak baik menurut logika kita, saudara. Karena memang dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ada kepastian. Ada jalan keluar, ada jawaban, ada mujizat dan pertolongan. Itu sebabnya kita harus belajar dari Ayub. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan dalam Ayub pasal yang ke-43 ayat yang kedua, saudara, Alkitab mengatakan begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ini merupakan satu pernyataan yang dahsyat dari Ayub, saudara. Ya, saudara, ini adalah kesaksian bagaimana hidup Ayub, ya, apa yang sedang dia alami, namun Tuhan menjanjikan, ya, ia dicobai dan kemudian karena ia tetap setia, ia diberkati oleh Allah 2 kali lipat. Ini yang membuat Ayub semakin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara melihat bagaimana kehidupan Yusuf, saudara-saudara, hanya oleh karena gara-gara mimpinya, ia harus masuk, dia dimasukkan oleh abang-abangnya ke dalam sumur yang kosong atau tidak ada air. Lalu kemudian diangkat dan dijual. Lalu selanjutnya kemudian menjadi budak Potifar. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara oleh karena satu dan lain hal. Namun setelah itu Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Saudara, kita jangan menyalahkan dulu tentang keadaan di sekeliling kita. Tapi ketika kita tetap berdoa, tetapi ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, percayalah di balik masalah, Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar. Amin, saudara. Saya terlalu percaya. Saya terlalu percaya di balik masalah, di balik awan yang menutupi langit, ada hujan yang akan turun. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga supaya hidup kita ditolong Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, tetap arahkan pandangan pada Yesus dan bukan kepada masalah. Yang ketiga, tetaplah arahkan pandangan pada Yesus dan bukan pada masalah. Ibrani 12 ayat yang kedua-a, saudara. Alkitab berkata begini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingat, masalah hanya sebuah bayangan yang tampaknya besar dan menakutkan, saudara-saudara. Tapi percayalah, ketika kita memandang kepada Tuhan, segala sesuatu pasti bisa kita lewati ketika kita mengandalkan Tuhan. Saudara ingat dengan kisah di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika ketiga sahabat, yaitu Maria Magdalena,
Maria ibu Yakobus serta Salome, saudara-saudara, pergi ke kubur Yesus hendak meminyaki atau merempahi mayat Yesus. Dan dalam perjalanan itu mereka sedang bercakap-cakap satu dengan yang lain. Mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu yang amat besar di pintu kubur Yesus itu? Karena mereka, para wanita, tidak memiliki kekuatan yang besar. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka melihat lebih dekat dan lebih dekat, saudara-saudara, apa yang sedang terjadi, ternyata batu yang amat besar itu sudah terguling. Saudara tahu siapa yang menggulingkan? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Kenapa setelah malaikat menggulingkan batu dan kemudian dia duduk di atas batu? Ini menandakan bahwa kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai dikuasai oleh masalah. Tapi kita sebagai orang percaya harus duduk di atas masalah. Amin, saudara. Kita harus duduk di atas masalah. Dari kebenaran ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita belajar, saudara? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah Ia janjikan. 5 roti 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Ada banyak lagi janji-janji yang lain. Ayub, Yusuf dan sebagainya. Tuhan menyatakan janjinya kepada mereka. Dia selalu hadir dan menyertai kita. Ya, pelajaran yang kedua, Ia selalu hadir dan menyertai kita. Lalu pelajarannya apa yang kita belajar dari kebenaran ini? Yang ketiga, saudara-saudara, Ia akan bertindak dalam setiap situasi kehidupan kita untuk menolong, menuntun, melindungi, dan memberkati kita. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya, dan Ia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Ya, yakini. Ingat, masalah hanyalah sebuah bayangan yang memang mungkin menakutkan. Tetapi percayalah, di balik itu Tuhan akan menolong, bahkan memberkati seluruh hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, seberharap kita tenang. Yang terakhir, saudara-saudara, supaya hidup kita ditolong Tuhan. Yang keempat, miliki keberanian. Jangan takut dan singkirkan setiap kebimbangan. Miliki keberanian, jangan takut dan singkirkan setiap kebimbangan. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara yang terkasih, kata jangan takut seringkali diucapkan oleh Yesus untuk memberikan semangat dan gairah, bahkan keberanian bagi orang-orang yang sedang bergumul dalam masalah. Saya pada pertolongan Tuhan yang sempurna itu, saudara, kita tidak akan pernah menerima janji-janji Allah jika kita gantikan dengan kebimbangan,
Ingat saudara, kebimbangan dan ketakutan adalah tawaran dunia atau orang lain atau keadaan di sekitar kita. Dan itu adalah iblis yang mensponsori itu. Oleh sebab itu, beranilah melakukan firman Tuhan. Jika kita berjalan dalam iman, berarti saudara-saudara, kita sedang berjalan berdasarkan penglihatan. Jika kita berjalan jika kita takut untuk melakukan segala sesuatu, berarti kita sedang berjalan dalam penglihatan. Kita sedang berjalan dalam memakai logika kita. Kita berjalan berdasarkan kemampuan kita. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berjalan dengan iman. Ya, berjalan dengan iman. Jangan memakai logika. Jangan memakai penglihatan. Jangan memakai perasaan-perasaan lain. Tapi mari kita mulai berjalan dengan iman dan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup menolong setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya janji Allah. Karena janji Allah adalah iya dan amin. Saudara ingat bagaimana seperti 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan oleh 5.000 orang. Lalu kemudian seperti Petrus berjalan di atas air. Ketika dia memiliki iman dan keberanian, dia bisa berjalan dengan bebas. Tapi kemudian ada angin sepoi-sepoi dan ada gelombang. Lalu kemudian dia mulai ragu-ragu. Pada akhirnya apa yang sedang terjadi? Petrus tenggelam. Oleh sebab itu, mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dan berjalan fokus kepada tujuan. Jangan lihat masalah. Jangan melihat kegagalan masa lalu kita. Tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan melihat kekurangan kita, tapi lihatlah Tuhan. Percaya, jika Yesus bisa, Petrus bisa, Yusuf bisa, Ayub bisa, maka kita sebagai orang percaya harus bisa. Tidak ada perkara yang mustahil. Kita imani, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menolong kita sekalian untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat masa depan kita yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari saudara, Bapak Ibu dan Saudara, bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih kepada Tuhan buat pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal bahkan juga sampai pada saat ini. Kami berterima kasih buat setiap pujian yang sudah kami naikkan kepada Allah. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami juga diberikan kesempatan untuk memberi raja di atas segala raja. Lewat persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Allah memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkelimpahan. Memberkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan juga akan menerima berkat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan sukacita yang melimpah dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Menyertai kita Bapak Ibu Saudara mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita sekalian. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat bagi semua orang, bersama-sama kita katakan amin ya amin ya amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.